Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Bagaimana biasanya kita pada malam hari ini memberikan suatu taklim yang berjudul, taklimnya yang berjudul bikin tandingan. Memang pada manusia di mana sejak zaman dahulu suka membuat tandingan. Walaupun kadang-kadang yang benar disampaikan, dia tetap bikin tandingan. Yang dibikin tandingannya selain dari Allah yang dibikinnya tandingan tersebut. Katakanlah yang baru saja yang saya sampaikan ini dalam surah Ali Imran ayat 60. Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Rabbmu. Al-Quran datang dari Rabbmu, dari Tuhan kamu. Rasul juga datang dari Tuhan kamu. Hak yang benar, jangan kamu termasuk orang yang ragu. Kadang-kadang pada zaman sekarang, apabila kita sampaikan Al-Quran, banyak orang tidak menerima. Dia punya alasan. Kita sampai juga hadis Nabi yang betul-betul sahih, dia juga tidak menerima. Dia alasan. Dia mengatakan, guru kami lebih pintar daripada kamu. Itu alasannya. Kadang-kadang dikasih lagi, dalam sisi lain dia menjawab, engkau bukan termasuk orang tempat kami merujuk. Bahkan yang kita sampaikan Al-Quran itu, dia tidak mau. Kenapa? Dia suka memperhatikan apa? Memperhatikan siapa yang bicara. Tapi dalam istilah Arab kan ada mengatakan unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Perhatikan ucapan seseorang dari sisi kandungannya, bukan dari sisi siapa mengucapnya. Tapi dia tak mau seperti itu. Dia tetap mengidolakan selain dari Allah dan Rasulnya. Jadi selain dari Allah tetap diidolanya. Walaupun kita sampai benar ucapan dari Al-Quran, dia tidak mau mengikutinya. Ya, dia berusaha bagaimana bikin tandingan-tandingan. Banyak sudah berkali-kali kadang saya sampai. Ya ada ustaz kami lebih hebat lagi. Ada tempat rujukan kami pada ustaz yang lebih hebat menurut pandangan dia. Bahkan yang kita sampaikan Al-Quran. Jadi dia bikin tandingan selain dari Allah. Dia punya idola yang lain selain dari Allah. Itu makanya sebenarnya dia sebetulnya hanya menentang Allah sebetulnya. Menentang Allah, menentang Rasul. Sedang Allah suruh perintah wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu itu ambillah, apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Itu kata perintah Allah itu. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat keras siksaannya. Jadi Allah begitu. Jadi dia tak mau tahu. Yang penting kata dia mengelak atau dia berpaling dari apa yang kita sampaikan. Memang dalam Al-Quran Allah katakan juga, orang-orang yang senang pada Al-Quran itu qalil, sangat sedikit sekali. Apabila dikasih, begitu alasannya. Bukan dengan kita saja. Ibaratkan kata orang, yang namanya sejarah itu pasti terulang. Nabi Muhammad juga dihitungkan. Sewaktu Nabi Muhammad menyampaikan berita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq, Nabi Muhammad dakwah itu. Orang-orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, daripada engkau lebih hebat Nabi Musa.
Atau lebih hebat Nabi Ibrahim? Atau lebih hebat Nabi Nuh? Apa jawab beliau waktu itu? Nabi Muhammad menjawab, yang namanya memuji diri itu tidak boleh. Tapi pada saat ini aku akan memberikan tahu kepada kamu supaya kamu harus tahu. Ya, Rasul beranggapan bukan dia memangga diri, tapi betul-betul kamu tahu, aku akan kasih tahu. Nabi Adam itu melakukan kesalahan, lalu dia bermohon kepada Allah bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga memohon kepada Allah untuk diselamatkan Allah Nabi Nuh dari bahaya banjir. Begitu juga yang namanya Nabi Musa, diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, bisa dia membelah laut, Allah itu menyelamatkan. Semuanya itu, kata Rasul, demi hak Muhammad dan keluarganya. Mereka itu semua bertawasul kepada aku, kata Rasulullah. Jadi di sini saya sampaikan, kadang-kadang kalau kita berdiam begitu harus saya berprinsip sama seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya kita adakan adu argumen. Siapa rujukannya? Katanya hebat. Adu argumen. Nah, begitu jadi manusia yang suportif. Nah, jadi di sini saya sampaikan, bukan emosi tidak juga. Ya, disampaikan memang kata Rasul, kata Allah gitu juga. Orang yang suka dengan Quran itu qalil, sangat sedikit sekali. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sendiri juga pernah menyampaikan itu di dalam surah Furqan, ya, kata dalam surah Furqan itu kata ayat 31. Nabi Muhammad juga dicuekin orang. Ya, dicuekin orang dia, disampaikan Al-Qur'an. Dalam kita lihat dulu bagaimana bunyinya dalam surah Al-Furqan ayat 31. Ya. Surat Furqan ya. Surat Furqan, kita lihat surah Furqan dah 31. Bukan surah Furqan. Rasulullah melapor itu. Qala rasulu ya Rabbi qaumi ittakazu Qur'ana mahjura. Ya Rabb, umatku ini telah kusampaikan Quran, dia cuek, tidak menghiraukan isi Al-Quran tersebut, tidak mempedulikan. Sama zaman sekarang, kalau kita sampai Al-Quran ada saja alasannya, sama kan? Cuek, alasannya guru aku lebih pintar, tempat aku rujuk itu lebih pintar dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak ada itu semua. Sebenarnya mereka itu tidak senang dengan Al-Quran, itu aja. Mereka itu tidak senang dengan Al-Quran, tidak senang apa yang disampaikan Rasul. Itu saja. Cara apa? Cara buktinya nyata. Ya, kalau dia benar-benar senang, tidak seperti itu. Ya, sama saja dengan Yahudi. Sebenarnya Yahudi itu tidak senang juga. Bukan berarti dia senang Nabi Musa, enggak. Dia buat perbandingan. Dia hanya sekedar membuat suatu perlawanan. Lagi Muhammad lebih hebat Musa. Itu aja. Bukanlah berarti dia harus mengimani Musa, itu enggak. Tapi hanya bikin perlawanan saja. Dia tidak mengindah apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Itu saja sebenarnya. Pada zaman sekarang juga sama seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang seperti itu. Nah, mari kita bertakwa kepada Allah. Memang Allah suka anjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Benar-benar takwa. Yang benar-benar takwa itu tidak main-main. Betul-betul takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, ini saya tegaskan. Kita dilarang oleh Allah. Kalau orang beriman mati tidak Islam, tetap dicampakkan Allah ke dalam neraka. Itu sudah pasti. Ya, jadi kita yang nama orang bukan hanya sekedar pengakuan saja, bukti. Iman Islam. Iman betul-betul taat Islam ini betul-betul menyerah kepada Allah. Ya. Jadi kita menyerah. Jangan seperti iblis. Iblis dia percaya dengan Allah. Percaya iblis dengan Allah. Tapi dia tidak menyerah dengan Allah. Maka iblis termasuklah makhluk Allah yang dilaknat Allah, itulah
termasuk orang kafir. Jadi iblis itu tidak taat pada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, maka iblis jadi kafir. Nah, jadi ini saya mengimbau pada seluruhnya, mari kita mentaati Allah, mentaati Rasul. Apa yang dipinta Allah, apa yang minta Rasul, taati walaupun siapa yang menyampaikannya. Ya, jangan sekali-kali memperhatikan siapa yang menyampaikannya, tapi apa yang disampaikan orang itu. Makanya dalam bahasa Arab mengatakan unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Perhatikan ucapan seseorang dari sisi kandungannya, bukan dari sisi siapa pengucapnya. Dari sini saya sangat menegaskan pada semuanya kaum muslimin yang mana saja berada, baik dalam maupun luar negeri, mari kita tetap mentaati Allah dan mentaati Rasul, karena kita ini merupakan suatu ummatun wahidah, umat yang satu. Mari kita sama bertakwa kepada Allah. Insya Allah kita nanti termasuk orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.